Selamat pagi anak-anak hebat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam Jumat Religi Katolik pada hari ini. Renungan hari ini dengan judul Akan Datang Waktunya. Anak-anak, sebelumnya silakan persiapkan Alkitabnya masing-masing dan kita akan membaca dan merenungkan bersama Sabda Tuhan dari Injil Lukas bab 17 ayat 26 sampai 37. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan menurut Injil Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 17 ayat 26 sampai 37. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah, dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada 2 orang perempuan bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa
dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anakku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari kita renungkan bersama sabda Tuhan hari ini. Dikisahkan Yesus bersabda kepada para murid, mengingatkan para murid tentang beberapa hal. Di antaranya tentang kisah pada zaman Nuh, kemudian zaman Lot, Sodom dan Gomora yang dimusnahkan oleh Tuhan, yang dihancurkan, dan beberapa hal yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus. Dari beberapa hal yang disebutkan oleh Yesus mau mengingatkan bahwa akan datang waktunya, hari-hari di mana semuanya berakhir. Dalam hidup ini, ada yang tidak abadi, semuanya ada masanya. Semuanya ada akhirnya. Dari kisah Nuh, semua ada masa-masa orang hidup seperti biasa hari-harinya, kemudian ada saatnya. Pada zaman Nuh itu beberapa makhluk yang dipilih, dikumpulkan, sepasang-sepasang termasuk binatang dan sebagainya, untuk dibawa dalam bahtera bersama Nuh. Kemudian di luar bahtera mengalami bencana, seperti dimusnahkan. Sama halnya di zaman Lot, itu juga dimusnahkan. Ada pesan-pesan Tuhan untuk menghindari atau menyelamatkan diri di kejadian-kejadian itu seperti Nuh. Diingatkan untuk membuat bahtera agar nanti bisa selamat dari bencana. Kemudian Lot juga diperingatkan oleh Tuhan untuk pergi dari kota Sodom untuk terhindar dari bencana. Kemudian para murid di akhir bertanya kepada Tuhan Yesus, "Di mana Tuhan?" Lalu Yesus menjawab, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Ini yang dimaksud, segala sesuatunya itu ada tandanya. Kalau burung nasar berkumpul, biasanya di situ ada bangkai, daging bangkai itu kesukaan burung nasar. Burung nasar itu pemakan daging, bangkai-bangkai itu.
Jadi kalau direnungkan sekilas di awal, segala sesuatunya itu ada tandanya. Ya, dalam hidup ini ada tanda-tanda yang harus kita mengerti. Semua juga ada masanya, ya, ada akhirnya. Semua masa ada akhirnya. Nah, pada kesempatan ini bisa kita renungkan, terutama kalian para pelajar. Kalian pada hari ini diingatkan semua ada masanya. Kalian ada waktunya belajar di sekolah, nanti ada waktunya berakhir. Ya. Entah itu naik kelas, entah itu lulus sekolah, dan lain-lain. Semuanya ada waktunya. Maka pesannya, silakan memanfaatkan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Waktunya belajar, gunakan waktu sebaik-baiknya untuk serius dan bertanggung jawab belajar. Karena akan datang waktunya di akhir masa belajar seperti ujian, ya, penilaian akhir, ya, entah penilaian akhir semester atau akhir tahun. Nah, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Oh, kemarin belajar, bagaimana belajarnya? Maka diuji, dimintai pertanggungjawaban. Maka silahkan pesan hari ini diingat, kemudian dilaksanakan. Dan pesannya juga diharapkan untuk berjaga-jaga. Berjaga-jaga itu artinya mengingat apa toh tugasku sebagai seorang pelajar. Oh, belajar. Kemudian jangan lupa tadi selain menjalankan tugas belajar juga mengandalkan Tuhan, berdoa. Lakukan segala sesuatu di dalam nama Tuhan, agar apa yang kita kerjakan dibimbing, disertai, ya, diberkati Tuhan dan menjadi berkat untuk kita. Semoga, amin. Baiklah anak-anak, demikian renungan Jumat Religi pada hari ini. Hiduplah dengan berjaga-jaga dan berdoa, dan itu diwujudkan dalam hidup yang sejalan dengan kehendak Tuhan. Terima kasih, tetap sehat dan bersemangat. Berkah dalam